Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together we come up higher. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu semuanya dalam kondisi yang baik, bukan? Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya pada pagi hari ini, dan tidak terasa hari demi hari Tuhan membawa kita untuk sampai di bulan November di kalender 2020 ini. Dan di bulan November ini kita akan diberkati, diperlengkapi dengan satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu gratitude. Saudara, Yesus pernah menjumpai seseorang, yaitu seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dan pada waktu itu, Lewi ini sedang duduk-duduk santai di rumah cukai tersebut. Dan Yesus datang menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku." Maka seketika itu juga orang yang bernama Lewi ini langsung meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang lagi. Dan saudara tahu akibat dari semuanya itu, setelah itu Pak Lewi ini mengadakan perjamuan besar dengan mengundang Yesus untuk terlibat dalam perjamuan tersebut beserta dengan sahabat-sahabatnya. Sementara mereka bersukacita dengan begitu luar biasa, tetapi ada satu kelompok yang merasa sakit hati dan bersungut-sungut, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kenapa Lewi ini seperti begitu keadaannya? Dia begitu bergembira setelah bertemu dengan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwa Lewi ini senang sekali karena Yesus mau masuk ke dalam hatinya. Yesus mau hadir di dalam kehidupannya, dan Yesus mau menerima dia apa adanya. Dan yang kedua, pekerjaan Lewi adalah pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai itu satu pekerjaan yang kotor. Dalam adat istiadat Yahudi, pemungut cukai itu pekerjaan yang tidak layak, dan orang itu harus dijauhi dan tidak layak dijadikan sebuah teman. Tetapi Lewi melakukannya dengan penuh tekanan, dengan penuh
rasa tidak enak menjalankan pekerjaannya itu. Tetapi saudara tahu, justru melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai ini, Tuhan menyertai langkah hidupnya, dan ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Lewi ini. Tuhan menyelamatkan Lewi melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Saudara bisa melihat, Lewi bisa bersyukur karena Tuhan memilih dia, dan karena Tuhan begitu mengasihi dia hari demi hari. Oleh sebab itu, pagi hari ini patut kita bersyukur seperti Lewi ini. Patut kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita anaknya. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita sebagai ungkapan rasa syukur saudara. Karena orang yang bersyukur pasti wajahnya menampakkan sukacita. Dan sebaliknya, orang yang tidak bisa bersukacita, maka dipastikan orang itu tidak ada rasa syukur sama sekali. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa ketemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Saudara, kita hari ini akan belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan diberkati dengan ibadah kita hari ini. Dan hari ini kita akan khusus belajar tentang bagaimana hidup kita itu sangat berharga di dalam pandangan Tuhan. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ada 3 kisah, 3 perumpamaan yang luar biasa. 3 cerita ini ketiganya tentang sesuatu yang hilang. Yang pertama cerita tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham atau uang yang hilang, dan yang ketiga anak yang hilang. Dan dari ketiga cerita ini semuanya tidak dibiarkan hilang begitu saja, tetapi sang pemilik itu mencari sampai menemukan. Anak yang hilang ditunggu oleh papanya sampai anak itu kembali kepadanya. Kenapa itu semua terjadi? Itu menandakan bahwa yang hilang itu sangat berharga. Siapakah yang hilang? Kita, manusia yang terhilang. Dan kita dinantikan oleh Tuhan, kita dicari oleh Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah menganggap diri saudara tidak bernilai atau tidak berharga. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya yang kudus, dan kita dikasihi, dicintai dengan luar biasa. Saudara, siapkan hati kita akan ibadah, matikan semua notifikasi handphone saudara, ikutlah memuji Tuhan, berikan respon yang terbaik, dengarkan firman Tuhan, catat semuanya itu, dan jangan lupa membagikan firman, membagikan link video ini kepada orang-orang di sekitar saudara, sehingga mereka pun akan menerima berkat yang sama. Dan jangan lupa memberikan persembahan dan perpuluhan, kembalikan semuanya ke rumah Tuhan. Dan ikuti ibadah sampai akhir, dan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, bulan yang baru yang Kau beri buat setiap kami. Tuhan, kami yang sudah terhilang, Engkau cari, dan Engkau sudah temukan kami. Kami bersyukur, dan biarlah kami semua anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus, kami berdoa, kami memuji, kami menyembah Engkau, dan Engkau percaya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami hari ini, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan menyenangkan hati-Mu. Berkati dengan kebenaran firman-Mu yang menolong kami menjadi pelita buat kaki kami. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk menyembah Tuhan, karena Dia hanya Tuhan yang layak kita sembah. Oh haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya.
Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari sama-sama katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan, kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Telah terelakan segala-galanya. Dia disalib untuk nebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Oh, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya.
atas kasih-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, lebih dan lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Glory. Karena kasih Tuhan begitu besar. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yes. Selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah kita adalah pelukis cakrawala. Dialah Allah pemilik kehidupan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
untuk menerima firman Tuhan. Mari kita renungkan pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan Tuhan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Oh, Kau telah digantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Glory bagi-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi hari ini. Saudara, di awal bulan ini kita akan berbicara satu tema yang sangat menarik,
yaitu mengenai gratitude. Dan untuk di awal bulan ini, atau tepatnya di minggu pertama ini, kita akan belajar satu tema, yaitu Precious in God's Sight. Terambil dari Yesaya 43 ayat 4. Mari kita akan baca terlebih dahulu ayat ini. Di sini dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku, Tuhan, memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, seperti yang kita sudah ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disebut dengan umat perjanjian. Bangsa yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penerus atau pelaksana dari kehendak Allah di muka bumi ini. Dan pada waktu itu bangsa Israel memang pada akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama bahwa bangsa Israel itu terpecah, yang disebut yang pertama adalah utara, di mana utara itu ada 10 suku pada waktu itu. Dan 10 suku ini dikalahkan oleh Asyur dan mereka hancur dibinasakan tanpa meninggalkan bekas. Dan kemudian yang selatan itu diwakili oleh suku Yehuda dan itu menjadi tawanan. Dan menjadi tawanan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan saudara bisa melihat bahwa utara dan selatan sama-sama mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan, satu keadaan yang menyedihkan. Dan itu membuat politik, sosial, dan iman mereka itu menjadi rusak. Politik, sosial, dan iman mereka menjadi rusak. Dan pada akhirnya mereka menjadi sebuah bangsa yang mengalami penekanan, mengalami penjajahan. Dan di dalam kondisi sebagai bangsa yang tertawan, kalau utara dengan 10 suku dimusnahkan, maka satu suku ini, yaitu suku Yehuda, tidak dimusnahkan. Dan saudara tahu kenapa tidak dimusnahkan, tetapi dihakimi, diajar oleh Allah, karena adanya perjanjian abadi dengan Allah. Allah sudah berjanji bahwa melalui suku Yehuda inilah nantinya akan muncul yang disebut Mesias. Oleh sebab itu Allah tidak membinasakan suku Yehuda, tetapi Allah menghakimi suku Yehuda ini. Dan saudara, dihakimi ada yang dibinasakan. Dan ini semuanya diberitakan oleh Yesaya. Oleh sebab itu kalau kita membaca kitab Yesaya ini banyak menceritakan mengenai karakter keagungan dari Allah yang disembah itu. Kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, di mana Allah juga menghakimi dosa, tetapi juga Allah menyatakan kebenaran. Dan ini semua dilakukan terhadap suku Yehuda itu. Oleh sebab itu ayat tadi mengatakan, oleh sebab engkau berharga di mataku. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah bukan cuma Allah yang menghakimi, membinasakan, tetapi juga Allah yang mengajar. Bahkan Allah yang menampakkan, memberikan ajaran demi ajaran supaya suku Yehuda ini mengalami pemulihan. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama adalah, mengapa kita disebut berharga? Why are you precious? Mari kita baca di ayat yang ke-1. Yesaya 43 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Kalau di ayat ke-1 dikatakan seperti ini, aku yang menciptakan engkau, aku yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi jangan takut, aku yang menebus engkau, aku yang telah memanggil engkau. Engkau adalah kepunyaanku. Jadi alasan yang pertama kenapa kita berharga di mata Allah, yaitu yang pertama adalah berbicara mengenai kepemilikan. Kepemilikan. Allah mempunyai hak. Allah merasa
suku Yehuda, sebenarnya bangsa Israel adalah milikku. Semua yang diciptakan itu milik Tuhan. Karena engkau milikku, engkau ini berharga di mataku, kata Tuhan. Engkau ini kepunyaanku. Perhatikan kata engkau ini kepunyaanku. Meskipun engkau itu jahat di mataku, meskipun engkau itu berdosa di hadapanku, tetapi sesungguhnya engkau ini adalah milikku. Jadi mengapa kita berharga di mata Allah? Karena kita ini adalah milik Allah. Kepemilikan Allah berhak memiliki kita seutuhnya. Oleh sebab itu kita berharga di mata Allah. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya bahwa Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau tadi berbicara mengenai kepemilikan yang membuat kita berharga di mata Allah, maka yang kedua, kenapa kita berharga di hadapannya? Yaitu karena kita ini sesungguhnya adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena ketidakberdayaan kita, karena kita banyak mempunyai kelemahan, justru karena kita tidak berdayalah, maka Allah menjadikan hidup kita ini berharga. Luar biasa bukan saudara? Tidak berdaya, tidak ada kekuatan apa-apa. Manusia itu apalah artinya? Debu. Tetapi justru karena itu Tuhan menjadikannya berharga dalam pandangannya. Ketidakberdayaan, kelemahan kita ini menjadikan kita berharga di hadapannya. Dan kenapa disebut lemah? Kenapa disebut berdaya? Tidak berdaya. Yesaya 42 ayat 24-25 mengatakan, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Perhatikan, kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsyafinya. Dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Saudara bisa melihat dari ayat ini bahwa ada banyak kelemahan demi kelemahan yang dialami oleh bangsa Israel sebagai manusia ciptaan Allah pada waktu itu. Yang saya beri warna kuning di sini, perhatikan saudara. Orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Itulah manusia. Artinya apa saudara? Bahwa manusia ini juga bebal, tetapi manusia juga tidak berdaya dan lemah saat menghadapi serangan iblis. Saudara tahu kenapa bangsa Israel terpecah? Karena yang satu ingin menyembah ilah, yang satunya tetap ingin fokus menyembah Allah. Mereka bebal, akhirnya mereka menjadi hancur. Karena sesungguhnya manusia itu lemah. Sudah lemah, bebal lagi. Saudara bayangkan, tetapi semuanya itu tidak mengurangi hasrat Allah untuk menyatakan bahwa engkau tetap berharga di hadapanku. Saudara, kalau suku Yehuda, kerajaan selatan, karena dosa dia dijadikan tawanan. Kebebasannya kan terkekang kan, menjadi tawanan. Dan dia dihukum oleh Allah. Saya tadi sudah mengatakan dia dihukum oleh Allah. Dan suku Yehuda pun lemah terhadap dosa. Dan secara daging tidak enak. Bayangkan ditawan, bahkan dihukum, dipaksa kerja yang tidak diinginkan. Itu sungguh tidak mengenakan. Tetapi sesungguhnya ada satu berita sukacita di balik yang tidak enak itu. Yaitu Allah berkata, tenang, kamu akan aman. Jadi ada penderitaan tetapi Allah mengatakan tenang, kamu akan aman.
Saudara, kalau kita melihat apa sih konotasi dari kata dihukum atau ditawan? Secara manusia kita pasti berpikir, nggak enak dihukum seperti digambar ini, di balik jeruji, pikirannya kosong, kalut, tidak enak, tidak bebas bergerak. Itulah dihukum, ditawan, kebebasannya terkekang. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan dengan dihukum menjadi tawanan itu? Bagi Allah, konotasi dihukum itu adalah justru sebuah hukuman yang tidak menyakitkan. Saya ulangi, hukuman di hadapan Allah adalah tidak menyakitkan. Meskipun bagi manusia itu menyakitkan, gak enak. Kenapa demikian? Kok tidak menyakitkan? Karena sesungguhnya hukuman itu bertujuan untuk mengajar, mendidik. Manusia lemah tidak berdaya. Oleh sebab itu manusia perlu diajar. Melalui apa? Melalui hukuman. Manusia diarahkan kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam hal ini, karena manusia lemah tidak berdaya akibat dosa, maka Tuhan menghukum. Manusia lemah karena dosa, akibatnya Tuhan menghukum. Dan hukuman yang Tuhan berikan tujuannya adalah untuk mendidik, mengajar, bukan untuk membinasakan. Dan karena tujuannya mendidik, mengajar, maka Tuhan tidak membinasakan, justru sebaliknya saudara. Tuhan begitu sangat mengasihi. Oleh sebab itu ayat tadi dikatakan bahwa melalui air kamu tidak akan hanyut, melalui api kamu tidak akan terbakar. Kenapa demikian? Karena Tuhan menjamin kamu aman bersama dengan aku. Tetap jalan saja. Jalani apa yang aku sudah tunjukkan, sudah rencanakan untuk engkau. Dan engkau akan mengalami rasa aman, tenang bersama aku. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 2 ini. Jadi tenanglah, kamu akan aman. Meski secara tubuh itu mengalami hal yang tidak enak. Karena sesungguhnya aku mengerti akan kelemahanmu. Demikian juga saudara. Kalau saat ini kita merasa takut, cemas melihat kondisi situasi seperti sekarang ini, COVID belum tentu bisa selesai dalam tahun ini, bahkan tahun yang akan datang. Gerak bisnis terhambat karena kasus COVID ini. Dan kita mengalami kecemasan, ada sesuatu di depan kita yang menghalangi kita untuk bergerak maju. Dan saya katakan itu normal, itu naturnya manusia. Tetapi percayalah bahwa Allah akan turun tangan. Seperti yang dikatakan Yesaya 43 ayat 2. Saat melalui air kamu tidak akan hanyut, dan saat melewati api kamu tidak akan terbakar. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah di Yesaya 43 ayat 4-7 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat 6, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, alasan berikutnya kenapa kita berharga di mata Allah, yaitu bahwa kita mempunyai masa depan. Kalau tadi dikatakan bahwa kita lemah tidak berdaya, tetapi sesungguhnya di balik kelemahan kita, Tuhan menjamin masa depan kita. Apapun yang kita kerjakan, percayalah masa depan itu ada di hadapan kita. Karena Tuhan menjamin seperti yang sudah kita baca tadi ayat-ayatnya. Saudara, masa depan yang gelap. Saudara tahu, suku Yehuda mengalami kegelapan. Aduh, ditawan gak enak, jadi tahanan, jadi orang hukuman, gelap semuanya.
Mau bergerak begini nggak bisa, mau bergerak begitu nggak bisa, dibatasi. Tidak ada harapan, penuh ketidakpastian. Tetapi semuanya itu hilang. Karena sesungguhnya Tuhan yang mempunyai masa depan yang indah sesuai dengan pandangannya. Oleh sebab itu dalam menjalani hari-hari ini, saudara, jangan pernah takut. Terus melangkah bersama Tuhan. Karena sesungguhnya masa depan kita indah dalam pandangannya Tuhan itu. Dan Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa untuk setiap umat yang dikasihinya. Dan kemudian alasan yang keempat kenapa kita berharga di hadapan Allah. Karena sesungguhnya saudara, Allah ingin melampiaskan kasih-Nya buat kita. Oh luar biasa saudara. Apakah kita ini? Kok Tuhan begitu mau melampiaskan mengasihi kita dengan sedemikian rupa? Saudara, Allah perlu satu objek. Manusia itu adalah umat ciptaannya. Manusia itu serupa segambar dengan Allah. Tetapi sesungguhnya karena manusia penuh dosa, maka harus dikembalikan ke tempatnya semula. Dan Allah membutuhkan tempat untuk bisa melampiaskan kasih-Nya. Manusia yang semula milik Allah dan kemudian manusia tidak berdaya karena dosa. Tetapi sesungguhnya manusia punya masa depan. Dan masa depan itu adalah tempat untuk melampiaskan kasih Allah. Tetapi dosa menghalangi itu semuanya. Oleh karena itu, dosa itu harus ditebus melalui karya Kristus Yesus. Dan saudara lihat pengorbanannya begitu luar biasa untuk menjadikan kita ini berharga di matanya. Untuk menjadikan kita punya masa depan yang begitu luar biasa. Dan 4 alasan pagi hari ini yang ingin saya katakan mengapa kita berharga di dalam pandangan Allah. Yang pertama adalah karena kita adalah milik Allah. Dan yang kedua, karena manusia itu sesungguhnya lemah tidak berdaya. Dan karena lemah tidak berdaya, sepertinya tidak ada masa depan. Tetapi justru sebaliknya, masa depan kita ada di dalam kendalinya. Dan yang terakhir, kenapa kita berharga dalam pandangan Allah? Karena Allah ingin mempunyai tempat untuk melampiaskan kasih-Nya itu. 4 alasan ini yang membuat kita itu berharga di dalam pandangan Allah. Maka pagi hari ini saya ingin kita masuk ke dalam devotion. Sifat dan pandangan Allah terhadap manusia. Perhatikan, Allah memandang manusia adalah ini saudara. Engkau berharga dan mulia. Tuhan memandang kita ini berharga dan mulia di hadapannya. Ini sifat dan pandangan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini memberikan respon terhadap penghargaan tersebut? Apakah cukup dengan menjadi Kristen? Ingat saudara, bukan karena kita ini penuh dengan kebaikan, maka Allah itu memandang kita dan mau mengasihi kita sedemikian rupa. Tidak. Tetapi karena Allah merasa kamu milikku, kamu punya masa depan, kamu harus menerima rancanganku, rancangan-rancangan yang indah penuh dengan kebahagiaan untuk masa depanmu. Maka Allah menjadikan kita berharga dan mulia. Saudara, dulunya awalnya manusia diciptakan adalah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada satu cara yang bisa menyelesaikannya, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Menjadikan kita berharga di matanya. Karena Kristus menjadikan kita berharga dan mulia di hadapannya. Usaha kita sendiri tidak mampu untuk menemukan Allah. Tetapi Kristus, Allah melalui Kristus menjumpai manusia dan mengembalikan ke tempatnya semula. Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan selanjutnya setelah kita dikembalikan ke tempat yang mulia seperti ini. Hari demi hari kita jalani seperti halnya roller coaster ini, saudara. Berjalan terus, hari demi hari penuh dinamika kehidupan. Dan hari demi hari dijalani dengan penuh ada sukacita, ada duka cita. Tetapi saudara,
Jangan pernah takut. Kita harus sampai di tingkatan paling atas. Tema tahun ini come up higher. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, meskipun banyak penderitaan, banyak kesulitan, seperti yang kita alami ini, sudah 8 bulan kita tidak bisa beribadah, sudah 8 bulan kita tidak bisa kemana-mana, kita dibatasi karena takut terkena virus. Kita mulai khawatir dengan masa depan kita. Inilah perjalanan hidup kita seperti roller coaster ini. Tetapi jangan pernah menyerah. Kita sudah serupa dengan segambar dengan Allah, dikembalikan ke posisi semula, dan kita dijadikan berharga dan mulia dalam pandangannya. Terus maju, masa depan kita ada di dalam tangannya. Terus maju sampai kita mencapai level tertinggi di dalam pengiringan kita akan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, saudara, setelah status berharga dan mulia ini di mata Tuhan, maka kita tidak bisa berenak-enakan. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, kalau cuma cukup menjadi Kristen, banyak, saudara. Kalau cuma Kristen dinilai dari yang penting aku ke gereja, yang penting aku berdoa, banyak, saudara. Kalau cuma menjadi Kristen, yang penting aku berbuat baik, tidak menyakiti orang, banyak, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, menjadi Kristen setelah kita dikembalikan statusnya, kita harus memberikan harga yang harus dibayar yang sesuai dengan pengorbanan Kristus itu. Kita harus bisa menaikkan ucapan syukur kita yang diwujudkan dalam bentuk sangkal diri, pengendalian diri, memupuk kebenaran, dan kemudian untuk kita menjadi saleh dalam hidup kita. Kita harus come up higher di dalam menyangkal diri, mengendalikan diri, dan kemudian terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan untuk bisa kita hidup menjadi orang yang saleh. Amin, saudara. Tidak ada cara lain untuk menghargai keberhargaan kita di matanya adalah dengan cara membayar harga atas pengorbanan Kristus di kayu salib dengan cara menyangkal diri, mengendalikan diri, memupuk kebenaran demi kebenaran setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, dan menuju kesalehan hidup. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ada 4 hal yang membuat kita berharga di matanya. Dan 4 hal ini biarlah menjadi rema atau pola hidup buat kita terus melangkah maju menuju kesempurnaan serupa dengan Kristus. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendapat kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh diisi, disegarkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh disadarkan kembali bahwa status kami adalah begitu berharganya di mata-Mu Tuhan. Sehingga kami dulunya yang berdosa, Tuhan Allah melalui Yesus Kristus menebus kami, membayar harganya itu, dan kami lunas dibayar, dan kami sekarang menjadi umat ciptaan yang baru, berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus terus mengajar kami untuk hari demi hari dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami boleh peka, kami boleh hidup mengisi kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami boleh belajar untuk hidup menguasai diri, menyangkal diri, sehingga pada akhirnya kami menjadi umat Tuhan yang benar-benar saleh di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan, Engkau terus memimpin kami, Engkau terus memberkati, menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, jemaat berkat bagi bangsa dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sudah kita terima. Dia yang menciptakan, yang telah menebus, dan yang telah memanggil kita dengan nama kita, karena kita ini kepunyaannya.
dan kita semua yang sudah diciptakan, dibentuk, dijadikan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih Allah buat kita yang sudah mengenalnya, dan kasih-Nya juga buat Bapak Ibu Saudara yang belum mengenalnya. Mari terima panggilan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, karena itu di bulan November ini kita mengambil tema gratitude, pengucapan syukur. Ada berkat-berkat dan hal-hal baru yang terjadi di gereja yang kita kasih, GBI Berkat Bagi Bangsa. Terus mengikuti 5 kali ibadah online di bulan November ini, dan doakan kita akan mengadakan ibadah offline juga. Saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur, dan jika tidak ada bisa menyiapkan biskuit, teh, atau sirup. Mari saya ajak kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau mencintai kami habis-habisan Tuhan. Ampuni setiap kami yang masih mempunyai hati yang keras, yang menolak pembentukan yang daripada-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami kepada-Mu Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan umat-Mu dan hamba-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, supaya kami beroleh persekutuan dengan Engkau. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah saudara percaya anggur yang akan kita minum ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu, kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menikmati perjamuan kudus. Engkau sudah menguduskan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Pembantu Antoni Sanjaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini yang memimpin di bagian Departemen Ibadah B3, Kau berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu juga yang melayani pada hari ini, ibadah yang ada Tuhan dari tim multimedia, tim pemusik maupun tim pemuji, juga para pendoa. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih juga umat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Engkau juga memberkati usaha pekerjaannya, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan.
terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.